Dan pemirsa, Indonesia darurat sampah plastik. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Bahkan Indonesia menjadikan juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sampah plastik menjadi permasalahan serius bagi kehidupan alam. Dan hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Sampah plastik menjadi masalah terbesar di dunia saat ini. Untuk terurai saja butuh waktu berpuluh-puluh tahun sehingga mencemari lingkungan. Bank Dunia melaporkan pada pertengahan September 2019 yang melansir dari data mengenai produksi sampah global menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 2,01 miliar ton sampah yang menumpuk di dunia ini pada tahun 2016. Jumlah tersebut terus meningkat dan pada tahun 2050 mendatang, jumlah sampah akan mencapai 3,4 miliar ton. Jumlah tersebut menimbang dari laju pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai angka 70%. Bagaimana dengan Indonesia? Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 67,8 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya yang terdiri dari sampah organik dengan presentasi sebesar 57%, sampah kertas sebesar 11%, sampah plastik sebesar 15%, dan sampah lainnya sebesar 17%. Itu berarti 27 juta penduduk Indonesia perharinya menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah atau 0,68 kg per orangnya. Ini bukan sebuah prestasi, apalagi Indonesia menjadi urutan kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Sampah yang kita hasilkan tak jarang kerap kita lenyapkan dengan membakarnya. Sayangnya, membakar sampah plastik ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketika membakar plastik, tanpa kita sadari terjadi pelepasan beberapa zat berbahaya ke udara seperti karbon monoksida, dioksin, furan, serta partikel lainnya. Zat-zat tersebut sangat rawan untuk tubuh kita seperti gangguan penglihatan dan penurunan kesadaran diakibatkan oleh karbon monoksida, kecacatan janin, dan mempengaruhi hormon yang diakibatkan oleh zat dioksin dan furan. Dan paling berbahaya adalah memicu kanker yang disebabkan oleh zat furan dan dioksin. Semua dikarenakan membakar sampah plastik. Pemerintah kita tidak tinggal diam begitu saja. Sudah banyak sekali usaha pemerintah kita untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan. Saudara, per 1 Juli kemarin masyarakat ibu kota resmi dilarang berbelanja dengan menggunakan plastik sekali pakai. Di Indonesia, pelarangan penggunaan tas belanja atau kantong plastik sekali pakai sudah dilakukan sejak 2016. Kota pertama yang menerapkan larangan ini adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk seluruh Indonesia kini sudah ada 28 kabupaten kota dan 2 provinsi, yaitu Bali dan Jakarta, yang memberlakukan larangan kantong plastik sekali pakai. Mulai hari ini 1 Juli 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ya, pemirsa, Pergub DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 yang melarang penggunaan kantong plastik telah disahkan. Gubernur Bali keluarkan peraturan gubernur tentang pelarangan penggunaan plastik. Para pelaku usaha diberikan waktu 6 bulan untuk mulai merubah penggunaan kantong plastik ke bahan yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan menerbitkan aturan yang melarang penggunaan kantong plastik bagi warga Kota Bogor saat berbelanja. Tetapi, pemerintahan kita tidak mungkin berjalan sendiri menyelesaikan masalah ini. Butuh bantuan kita. Artinya apa? Semua berawal dari diri kita sendiri untuk lebih sadar peduli terhadap sampah, terhadap lingkungan kita.
Mari kita kurangi sampah plastik, bukan untuk mengubah dunia, tapi mengubah kesadaran kita dan lingkungan terdekat kita. Berusahalah tidak menerima plastik jika kita membelanjakan sesuatu. Berusahalah membawa keranjang dari rumah. Jika kita mau sampah berkurang, mulailah dari diri kita sendiri.